Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nikadek Dwi Ayu Damayanti. Yang kedua, Nilo Silvia Ratna Juliantari. Yang terakhir, saya sendiri Nimade Tilawati. Sekian perkenalan dari kelompok kami lanjut ke materi. Sub yang akan kami bahas kali ini, yang pertama ada perusahaan dan lingkungan, yang kedua keunggulan kompetitif, yang ketiga tantangan dan persaingan global, yang keempat tantangan global, yang kelima manajemen informasi, yang keenam perencanaan strategi sumber daya informasi. Yang pertama, perusahaan dan lingkungannya. Sebuah perusahaan adalah suatu sistem fisik yang dikelola melalui pengguna sebuah sistem virtual. Sebuah perusahaan mengambil sumber daya dan lingkungannya, mengubah sumber daya dan lingkungannya, mengubah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa, dan mengembalikan sumber daya yang diubah kembali ke lingkungan. Selanjutnya, di dalam perusahaan dan lingkungannya terdapat beberapa aliran sumber daya. Yang pertama, aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Pegawai dipekerjakan oleh perusahaan diubah ke tingkat keahlian yang lebih tinggi melalui pelatihan dan pengalaman. Dan bahan baku memasuki perusahaan dalam bentuk input mentah dan diubah menjadi barang jadi yang kemudian dijual kepada para pelanggan perusahaan. Ketika berada di dalam perusahaan, sumber daya fisik dipergunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Aliran sumber daya virtual, aliran dua arah, data dan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Yang ketiga, aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya melalui aliran sumber daya lingkungan. Beberapa sumber daya mengalir lebih sering daripada sumber daya yang lain. Aliran-aliran yang umum meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku ke pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Selanjutnya, ada keunggulan kompetitif. Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, maka perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Mereka dapat mencapai keunggulan ini dengan memberikan produk atau jasa pada harga yang lebih rendah, seperti harga jam pada gambar di samping, dan memberikan produk atau jasa dengan kualitas yang tinggi, seperti jenis Coca-Cola yang tertera pada gambar di samping. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Di dalam keunggulan kompetitif, terdapat beberapa dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu keunggulan strategis, yaitu keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Yang kedua, keunggulan taktis, yaitu ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Yang ketiga, keunggulan operasional, yaitu keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses tersebut. Selanjutnya, terdapat tantangan dan persaingan global, yaitu kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC adalah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya yang terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Anak perusahaan tersebut dapat tersebar secara geografis dan masing-masing dapat memiliki sasaran kebijakan dan prosedurnya sendiri. Dalam tantangan dan persaingan global, terdapat kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. MNC adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Dalam konteks ini, ketidakpastian adalah perbedaan antara jumlah informasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dan jumlah informasi yang telah dimiliki oleh organisasi. Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Perusahaan yang tidak mampu mendapatkan kendali strategis atas operasinya di seluruh dunia dan mengelolanya dengan cara terkoordinasi secara global tidak akan dapat meraih kesuksesan
dalam perekonomian internasional. Selanjutnya ada tantangan dan persaingan global, yaitu keuntungan koordinasi. Yang pertama, fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar. Yang kedua, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di satu negara pada satu negara lain atau satu wilayah. Yang ketiga, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. Yang keempat, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara. Yang kelima, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Yang keenam, peningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketujuh, kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan dan juga bagaimana produk diproduksi dan didistribusikan. Selanjutnya, tantangan global, yaitu tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Pengembangan suatu jenis sistem informasi dapat menjadi suatu tantangan, tetapi ketika sistem yang dibuat mencakup batas internasional, para pengembangnya harus mengatasi beberapa kendala yang unik. Istilah sistem informasi global yaitu Global Information System atau GIS, diberikan untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Tantangan global, yaitu kendala yang harus diatasi oleh pengembangan GIS. Yang pertama, kendala-kendala politis. Pembatasan yang umum adalah akses yang terbatas ke komunikasi berkecepatan tinggi, karena infrastruktur telepon biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah dan bukannya perusahaan swasta. Hal ini dapat menjadi suatu rintangan yang cukup berat. Yang kedua, rintangan budaya dan komunikasi. Yang pertama, pembatasan pembelian dan impor piranti keras. Yang kedua, pembatasan pemrosesan data. Yang ketiga, pembatasan komunikasi data. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Manajemen kantor anak perusahaan seringkali ikut menjadi masalah. Beberapa merasa yakin bahwa mereka dapat menjalankan anak perusahaannya tanpa harus mendapatkan bantuan, dan mereka memandang peraturan yang ditetapkan oleh kantor pusat atau induk perusahaan sebagai suatu hal yang tidak perlu. Selanjutnya, manajemen informasi. Sistem informasi manajemen kerap disingkat dengan SIM, yang berasal dari bahasa Inggris yakni Management Information System. Pengertian SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Fungsi manajemen sistem informasi. Yang pertama, mempermudah manajer untuk merencanakan, mengawasi, mengarahkan, dan mendelegasikan pekerjaan kepada semua anggota tim melalui hubungan satu komando atau koordinasi. Yang kedua, data yang tersaji menjadi lebih efektif dan efisien serta lebih akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas namun menurunkan biaya organisasi. Yang keempat, melalui sistem kerja yang terkoordinir dengan baik dan sistematis dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan manajemen sistem informasi. Yang pertama, pengumpulan data dapat menyediakan informasi yang bisa mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, informasi berguna dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan juga perbaikan lanjutan. Yang ketiga, sistem informasi bisa dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan harga produk, jasa, maupun untuk tujuan lainnya sesuai yang diinginkan manajemen. Manfaat utama dari penggunaan manajemen sistem informasi. Yang pertama, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari investasi mereka dengan melihat apa yang berfungsi dan apa yang tidak. Yang kedua, manajer dapat membandingkan hasil dengan kinerja yang direncanakan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam rencana dan kinerja. Yang ketiga,
Perusahaan dapat mendorong meningkatkan alur kerja yang menghasilkan penyelarasan proses bisnis yang lebih baik dengan kebutuhan pelanggan. Perencanaan strategi sumber daya informasi. Chief Information Officer atau CIO dan Chief Technology Officer atau CTO. CIO dan CTO dapat menjadikan layanan informasi sebagai salah satu unsur vital dalam struktur organisasi perusahaan dengan melaksanakan saran-saran berikut ini. Yang pertama, meningkatkan waktu dalam bisnis dan pelatihan bisnis. Yang kedua, secara aktif mencari kemitraan dengan unit-unit bisnis dan manajemen. Jangan tunggu sampai Anda diundang. Yang ketiga, fokus pada perbaikan proses bisnis. Perencanaan strategis bagi perusahaan. Sebuah perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif. Kelompok ini biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategi bagi keseluruhan perusahaan. Komite ini akan menentukan rencana bisnis strategi organisasi. Setelah rencana dibuat, komite eksekutif akan memonitor pelaksanaannya sepanjang tahun dan jika dibutuhkan akan mengambil tindakan yang sesuai. Rencana strategis untuk area-area bisnis. Salah satu pendekatan pada perencanaan strategis area bisnis adalah agar setiap area membuat rencananya sendiri secara terpisah dari area-area yang lain. Pendekatan perencanaan strategis untuk sumber daya informasi atau Strategic Planning for Information Research (SPIR) adalah pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.